Halo, selamat siang teman-teman semua. Balik lagi sama gua. Di sini kita bakal adain program Komtalk. Nah, ngobrol-ngobrol siang nih tentang bisnis sama kakak narasumbernya nanti. Nah, biar nggak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke sesi interviewnya. Halo Kak, Halo. selamat siang. Siang. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Aku Laura. Aku Padel. Kuliah di mana Kak? Aku di Di UI jurusan jurusan administrasi fiskal. administrasi fiskal. Berarti banyak hitung-hitungan dong. Betul, sama pajak-pajakan. Oh, gitu. Mm-mm. Tapi udah tahu mau kemana habis lulus nanti? Jujur masih bingung sih. Masih bingung? Ha-ha. Sama. Nih kak, kakak kan setahu aku punya bisnis ya. Kalau nggak salah namanya Mentaiku atau Dimsum Mentaiku. Dimsum Mentaiku. Dimsum Mentaiku. Nih aku mau nanya-nanya sebenarnya kak. Boleh. Kira-kira kenapa sih kakak lebih milih dimsum yang dijualin dibanding kayak misalkan ada yang jual matcha gitu. Matcha kan maksudnya lebih banyak gitu kan peminatnya gitu. Kayak kenapa kakak lebih milih dimsum dibanding matcha atau barang yang lain gitu? Mungkin karena kemarin tuh pas aku kalau nggak salah mulai dari tahun 2023 awal kayaknya deh. Oh Kalau berarti nggak udah salah. 2 tahun ya? Iya, kurang lebih 2 tahun. Terus tuh kayak lagi nge-hype gitu loh. Dimsumnya? Mintanya. Oh. Jadi kayak ada peluang nih, ya udahlah masukin aja, jual aja. Ya. Tapi awal-awal mulainya tuh ngerasa kayak takut atau kayak dijudge gak ya dagang gini gitu. Maksud aku kayak kan dari UI gitu ya, kita tahu gimana anak UI itu kayak lifestyle-nya, terus kayak kehidupannya segala macem ya gitu. Itu awalnya takut dijudge gak? Atau malah turns out temen-temennya tuh kayak ngedukung gitu, kayak support gitu. Apa sih nggak takut dijudge ya, karena emang teman-teman aku juga support. Ah. Terus juga karena aku kan ngejalaninnya sama kakak aku juga ya. Oh berdua Iya, berarti? aku berdua kayak bisnis keluarga lah. Jadi kayak teman-temannya dia juga kayak yang support Support banget. juga ya. Berarti emang semua support gitu ya, nggak ada yang judge atau kayak gimana. Nah, triggernya apa sih kak? Kalau boleh tahu kayak, kayaknya gue mau dagang dimsum deh gitu. Kenapa gitu? Kepikirannya tuh kenapa gitu? Awalnya sebenarnya ini cerita lucu ya, Nah. kayak awalnya aku buatin dimsum ini buat mantan aku. Oh gitu. Iya, kayak Terus? aku kan emang suka masak, terus aku juga sering bawain dia makanan gitu. Jadi kayak pengen bikin dimsum nih. Terus pas aku coba bikin, enak katanya. Terus kayak beberapa minggu kemudian kakakku nyoba bikin juga buat mantannya juga. Nah, Terus mantan semua ya? Iya, Terus? bikin mantan. Terus kayak temen pas kakakku storyin banyak yang nge-reply kayak Mau iya, gitu atau kayak per PO dong. gitu. Terus kayak ya udah gabut-gabut juga Bisnisnya jadinya. Terus kalau lihat dari jualannya kan udah dari 2023 ya. Kira-kira porsi yang belinya atau mungkin kayak pada excited gak sih, pada kayak senang gak sih kayak dapat tuayan positif gak sih dari dagang kayak gini, atau kayak pernah dapat kayak enak nih atau gimana gitu, pernah nggak kira-kira? untungnya semuanya positif ya kebanyakan. Kayak aku belum pernah nyoba belum pernah nemu yang ke arah negatifnya sih, lebih kayak So far positif ya? iya, so far positif aja. Nah kak, kira-kira selama ini hal yang paling susah nih bikin dimsum tuh apa sih? Yang nggak orang lihat di sosial media? Mungkin bagi waktunya sih kak. Karena kuliah ya? Iya, aku kuliah, terus kakakku juga kerja sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang selalu nanya kayak, kita kan ada Instagram ya, itu kayak kak ready nggak? Terus kita kayak, aduh jawabnya tuh kayak nggak enak gitu loh, karena kita nggak yang ready stock gitu loh kak. Jadi kita buat buy order aja. Kita Berarti PO. kalau kayak gitu sistemnya DM ke Instagram Dimsum Mentaiku atau ke personal Instagram kakaknya? Kebanyakan sih ke DM Dimsum Mentai? Dimsum Mentai. Oh. Nah, kira-kira ini kan udah berjalan 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Terus kepikiran gak sih kak kayak misalkan kayak ini kan mau 2026 bentar lagi ya, kayak ganti deh gitu. Ada kepikiran nggak gitu? Maksudnya kayak apa ngelihat dari konsumen yang dibutuhkan apa gitu, atau mungkin kayak ya udahlah dimsum aja gitu, ini juga udah oke kok gitu.
Kalau itu aku belum belum kepikiran sih, cuma sempat ada beberapa menu lain selain dimsum mentai di jualan aku itu. Jadi kan di dimsum mentaiku ini sebenarnya ada beberapa menu lain juga selain dimsum mentai. Jadi kayak kalau misalnya fokus utamanya, tapi kita tetap ke dimsum aja sih Kak. Jadi kalau misalnya untuk berpaling ke yang menu lain selain dimsumnya itu buat nge-highlight itu kayaknya masih belum sih Belum saat ya? ini. Nah, ini kan yang depan kita ini kan dimsum mentai ya. Kira-kira nih ada varian apa lagi sih Kak? Kayaknya teman-teman ada yang mau. Jadi, selain dimsum mentaiku ini kita ada kayak dimsum goreng gitu loh Kak. Dimsum goreng. Iya, yang dalamnya keju. Oh, yang kayak di TikTok Iya. kan? Oh iya, oke. Ya, terus kita juga sempat ada lebat. Milk bun. Oh, yang waktu itu sempet rame tuh yang just tip dari Iya, Thailand ya? Thailand. Oke, terus. Terus kita juga ada kayak macam kimbap gitu loh. Oh ya, paham. Terus Kurang lebih itu sih. kayak gitu-gitu ya? Kira-kira dananya besar nggak sih Kak kalau dagang kayak gini? Kan tahu nih kayak apa tempatnya, terus kayak mentainya, belum kita ngetosnya kayak gitu-gitu kan. Tuh kira-kira gede nggak sih Kak buat biaya bahannya segala macam? Dibilang gede sih lumayan ya, tapi kan untuk misalnya ya untuk 1 kilo apa? Untuk 1 kilo mayones atau sausnya itu kan bisa untuk jadi beberapa porsi. Jadi kayak sebenarnya masih standar aja sih Kak. Nah Kak, kalau misalkan dimsum ini kan pasti pakai kulit dimsum kan? Iya. Kayak pernah coba variasi lain nggak? Kayak kalau aku lihat kan di TikTok juga ada yang kayak pakai kulit tahu ya kalau nggak salah ya. Pernah nggak pakai kayak gitu? Kalau buat kita sendiri belum pernah nyoba sih Kak. Oh. Tapi mau coba. Tapi pernah ada request gak dari pelanggan? Kayak, Ada "Kak, mau dong gitu." request yang nori Tapi pakai kulit tahu? enggak, kulit nori aja. Oh, kulit nori aja? Nori, tapi norinya ya bulat-bulat gitu loh Kak. Jadi kayak udah bentuk kayak kulit dimsum gitu. Oh, Ada kok. nah aku mau nanya nih Kak, pernah gak sih dapat pelanggan yang berkesan banget itu sampai kayak, ih baik banget deh ini gitu? Kira-kira pernah gak? Aku pernah dapat kayak temen sih ya sebenarnya. Terus dia kayak dengan baiknya dia nge-review sih Kak. Terus masukin ke story, terus nge-tag kita. Jadi itu kayak Ngebantu lah ya gitu. Ngebantu. Terus kalau pernah nggak dapat pelanggan tuh yang emang ih nyebelin banget nih gitu, pernah sih? Pernah nggak? pernah sih, tapi kayak lebih ke ribet aja sih Kak, kayak banyak request. Bawel. Bawel. Jangan bawel guys jadi pelanggan. Terasnya bawel. Nah, kira-kira Kak, apa namanya? Ini ada toko offline-nya atau online-nya atau kayak gimana Kak? Jelasin dong Kak ke sana. Nah, Kalau untuk boleh. saat ini kita baru Sini kan. Untuk saat ini kita masih terima online aja karena emang belum ada offline store sih. Jadi kayak online. Oke, oh berarti kalau dibalik ke belakang karena memang kakaknya kuliah, kakaknya Iya. kamu kerja gitu, jadi memang belum ada kepikiran buat buka offline store gitu. Nah, kira-kira kasih tau dong Kak, harga dimsumnya berapa sih kira-kira kisarannya gitu buat yang pengen tahu gitu, dari yang mentai sampai yang ke nori, ori sampai ke yang goreng. Buat harga yang gorengnya Kak, kita di kisaran sekitar 15 ribuan, mulai dari 15 ribuan. Terus dari dimsum yang orinya kita sekitaran mungkin 25 ribuan kalau nggak salah ya. Terus dari kalau yang dimsum mentai kita mulai dari 36 ribu aja. Affordable banget ya kan ternyata. Nah, kira-kira Kak, strategi bisnis apa yang Kakak terapin di dagang dimsum ini, di dimsum mentaiku ini? Jadi kayak Kakak tuh ada plusnya dibanding orang gitu. Strateginya ada nggak sih? Mungkin karena kita aku merasa kayaknya dimsum aku ini pakai daging yang lumayan banyak kuantitinya dibanding dari tepungnya, jadi kayak mungkin itu jadi nilai plus buat kita. Oh, bagus buat anak-anak nge-gym ya, kalau bisa gym mau ngurangin terus kayak mau nambah protein lewat dimsum bisa ya Kak? Bisa.
Nah guys, gitu aja kalau dari kita pertanyaan tentang seputar dimsum, seputar bisnis kakaknya. Nah kita bakal lanjut ke segmen 2 yaitu challenge yes or no bareng kakaknya. Dadah. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek, upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek, cekrek. Salam hormat, cekrek. Upload. Budi Belagu like this. Bobby Baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Brownet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis. Muka yuk maju, muka yuk. Nah guys, kita masuk ke segmen 2 yaitu yes or no bareng Kak Laura. Semangat dong Kak. Semangat. Nih guys, Kak aku mau nanya. Nanti kakak jawab aja yes or no, terus nanti kasih tahu ke kita alasannya kenapa ya Kak. Oke. Nah kira-kira Kak pernah nggak di ghosting customer? Yes. Pernah. Kenapa tuh? Apa karena kakaknya lama? Apa gimana? Apa? Karena kita kan by online ya Kak. Cuma ada di online. Jadi kayak misalnya dia nge-DM, terus kita udah ngerespon tiba-tiba hilang. Terus ada juga yang kita udah bikinin, cuma tiba-tiba dia nggak pick up, terus juga nggak respon chat kita. Terus kalau kayak gitu gimana Kak? Dimakan sendiri Kak? Apa gimana? Dimakan sendiri pernah. Dimakan sendiri jadinya. Oke. Nah pertanyaan kedua Kak, bisnis ini bikin kakak lebih disiplin nggak sih? So far sih iya ya. Iya. Yes gitu. Yes. Kenapa tuh? Mungkin tentang manajemen waktu ya Kak. Karena kan kayak tadi kakak tahu sendiri aku lagi kuliah juga. Jadi kayak mungkin termanage aja gitu. Nah, kira-kira dengan modal kecil bisa jalan yes or no? Yes. Yes. Kenapa tuh Kak? Masih ada suntikan dana sih sebenarnya dari. Oh gitu. Berarti emang waris ya? Enak guys. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih. Pernah kesel nggak sih liat kompetitor? No sih Kak. No. Ah, Kenapa tuh? karena rezeki kan udah ada yang ngatur ya. Setuju. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Oke. Nah, guys, dari tadi kan ngomong mulu ya. Aku udah penasaran banget jujur sama dimsumnya Kak Laura. Jadi kita di sini udah mesen. Kalau aku cobain ya, boleh gak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ah. Oke. Bentar ya guys. Gimana nih Kak? Masuk gak? Masuk, Oh jujur iya? enak. Serius gak sih? Enggak, tadi kan di belakang sempet ngebahas kakaknya kalau misalkan komposisi ayamnya lebih enak, lebih banyak gitu kan. Jujur ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini tuh kenyal gitu loh guys. Ayamnya beneran banyak dibanding tepungnya. Terus mentainya juga yang kayak Makasih loh. sama-sama Kak. Kalau mau order gimana Kak? Mungkin bisa ke Instagram kita aja, dimsum mentaiko. Mungkin nanti ada di bawah ya teman-teman. Oke. Nanti kalian bisa DM aja langsung ke sana. Nah, teman-teman, kalau aku saran beli yang mentai ini karena beneran enak banget. Makasih ya Thank you, Kak. Kak. Sama-sama. Nah, teman-teman, kira-kira segmen 2 udah selesai. Kita ngobrol sama Kak Laura. Jadi kita tutup aja hari ini sesi Komtalks yang ini sama Kak Laura. Dadah.